안녕하세요. KGC 인삼공사 센터를 맡고 있는 한송희입니다. 반갑습니다. Halo gengs, balik lagi di Fin Station. Kemarin Mimin sempat memposting di tab komunitas tentang siapa nih yang selanjutnya akan dibahas. Dan ternyata di luar dugaan banyak yang minta untuk mengulas seorang middle blocker veteran milik Jongkwanjang, yaitu Han Song-hee. Oke, langsung aja kita mulai. KGC 인삼공사에 올렸고 다이렉트 킬 한송이. 놓치지 않는 한송이. Han Song-hee lahir pada 5 September 1984 di Gyeonggi-do, Osan, Korea Selatan. Yang berarti saat video ini dibuat sudah memasuki usia 39 tahun. Dan merupakan seorang adik dari seorang legenda voli yang beberapa kali menjadi komentator voli juga ya, bernama Han Yomi. Memiliki tinggi 186 cm membuatnya menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan-lawannya. Saat ini dia bermain untuk Daejeon Jongkwanjang Red Sparks. Sama dengan Nohran yang kita bahas kemarin, Han Song-hee juga mulai mengenal voli saat duduk di kelas 4 SD. Bedanya Han Song-hee ini emang benar-benar tertarik dengan voli, guys. Setelah itu dia masuk ke Suil Girls Middle School pada periode 1997-98 hingga 1999-2000 dan langsung berposisi di outside hitter. BTW Han Song-hee kakaknya juga bersekolah di sini dan dari sinilah Han Song-hee semakin memantapkan diri di dunia voli. Selanjutnya, Han Song-hee masuk ke Suwon Hanil Computer Science High School pada periode 2000-2001 hingga 2002-2003. Han Song-hee semakin mantap berposisi sebagai outside hitter dan kuat di bagian kiri. Kemampuan Han Song-hee ini semakin terasah di Suwon dan dengan ini membuatnya diincar klub Gumi Expressway yang sekarang berubah nama jadi Express High Pass. 19대 19 2세트에서의 천적전 기회 그 중심에 한송입니다. 20대 19 천적전 GS 칼텍스. Pada periode tahun 2002, 2003 hingga 2007-2008, Han Song-hee resmi menjadi bagian dari High Pass dan bahkan di tahun pertamanya nih dia sudah berhasil mendapatkan gelar rookie terbaik Liga Super tahun 2003. Karena memang secara tak langsung dia menjadi andalan banget nih bagi High Pass. 칼텍스에서 KGC 인삼공사 유니폼으로 갈아입은 한송이와 Pada sekitar tahun 2005-an lah ya, beberapa pemain High Pass memutuskan untuk pensiun dan ini menjadi kesempatan emas bagi Han Song-hee sehingga dia benar-benar menjadi tumpuan tim pada saat itu. Sebagai outsider hitter, dia mencetak banyak angka mengalahkan Kim Yeon-kyung bahkan. Tapi memiliki tubuh tinggi sebagai outside hitter tak selamanya menguntungkan. Sebagaimana kebanyakan pemain yang memiliki tubuh tinggi, penerimaan bolanya nggak terlalu bagus. Makanya dia selalu jadi sasaran servis pemain lawan, mau itu di liga ataupun di timnas. 예전에는 한 몇 년 전에는 피부과도 많이 다녔었어요. 피부과 많이 다니고 막 레이저도 하고 이러는데 그런 거를 Meskipun secara performa Han Song-hee naik turun bagaikan roller coaster, namun Han Song-hee ya tetaplah Han Song-hee. Dia menjadi pemain andalan di setiap tim yang dia bela. Setelah kontraknya habis dan statusnya menjadi bebas transfer ya pada periode tahun 2007 hingga 2008, Han Song-hee dipinang oleh Pink Spiders yang memiliki banyak pemain muda potensial. Ya sebut saja Kim Yeon-kyung dan Hwang Yeon-jo. Karirnya tak semulus di High Pass ya karena ketika di Pink Spiders dia harus menelan pil pahit akibat menderita cedera lutut dan pergelangan kaki. 생각을 했기 때문에 오랫동안 할 수 있었던 것 같아요. 이제는 주전이 아니고 이제 백업 멤버. Sehingga posisinya digusur langsung oleh Kim Yeon-kyung dan pemain asing mereka saat itu yang bernama Karina Ocasio. Nyaris hampir tak ada kesempatan bagi Han Song-hee untuk tampil. Entah ini bisa dibilang sebuah anugerah atau bukan ya, tapi di akhir musim itu Karina menderita radang usus buntu, ditambah satu pemain mereka Hwang Yeon-jo absen karena cedera jari. Sehingga hal ini membuat Han Song-hee pun bisa bermain untuk babak playoff dan mengantarkan Pink Spiders menjadi juara pada periode 2008-2009. Di musim selanjutnya Han Song-hee bermain masih kurang menjanjikan ya, walaupun lagi-lagi dia kembali menjadi andalan tim.
Setelah periode 2010-2011, statusnya kembali menjadi bebas transfer dan berlabuh ke GS Caltex, walaupun di awal dia harus absen karena membela timnas di Olimpiade London. Namun sepulangnya dari Olimpiade lah, Han Song-hee menggapai puncak karirnya dengan mengantarkan GS Caltex menjuarai V-League pada 2012 dan dia menjadi MVP. Saat itu dia juga setim dengan Lee So-young yang juga tampil impresif untuk GS Caltex, dan pada saat itu ya GS Caltex menjadi tim yang sangat menakutkan. 가운데형 뒤로 한송이 밀어넣기 성공합니다. 정지훈 한송이의 폰 15대 14 한 점 차가 됐습니다. 한송이 블록아웃 됐습니다. 한송이 선수가 왼쪽에서보다 오른쪽에서 Meski pada musim selanjutnya Song-hee harus absen karena lagi-lagi cedera, Han Song-hee kembali dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi sehingga pada 2014-2015 dia mengemban ban kapten. Di periode inilah Han Song-hee mengalami transisi posisi dari outside hitter menjadi middle blocker karena dinilai pertahanannya sangat kuat. Tapi ya hal ini sebenarnya untuk mengisi kekosongan di tim dan bukan sama sekali keinginan dari Han Song-hee. Dia bahkan sangat sebal ya dengan posisi barunya yang dinilainya sangat sulit. Ya kalian bisa bayangin aja ya, dari awal karir volleynya dia selalu berposisi sebagai outside hitter, tapi tiba-tiba dijadikan middle blocker. Ya sebelah, belum lagi harus adaptasi ya kan. Pemanggilan Han Song-hee ke timnas masih belum berakhir ya. Dia masih membela Korea Selatan di Asian Games Incheon, dan sayangnya penampilan Han Song-hee pada saat itu mengalami penurunan. Sejak saat itulah dia nggak lagi dipanggil ke timnas. 지금 민망해지는 순간인데 한송이 선수의 뒤통수를 지금 가격했어요. 그렇습니다. 너무 코스를 좀 짧게 보면서 힘을 너무 뺐어요. 굉장히 짧게 서브가 들어가면서. Benar saja, performanya semakin menurun drastis pada tahun 2016-2017. Namun yang mengejutkan pada saat itu justru kontraknya diperbarui dengan nilai yang cukup tinggi, sekitar 150 juta won. Hal ini membuat pendukung GS mempertanyakan keputusan manajemen. Di akhir musim muncul rumor bahwa dia akan dipindahkan ke Daejeon Jongkwanjang. Sama seperti supporter GS, supporter Jongkwanjang juga sedikit mempertanyakan rumor tersebut. Seolah Han Song-hee ini nggak terlalu disambut baik dimanapun. 상대 팀이기도 하고 또 라이벌이기도 하고 이렇기 때문에 뭔가 온전히 다 상대를 다 응원을 해줄 수. Dengan Han Yumi kakaknya ya, Song-hee pernah satu klub sebenarnya di GS walau cuma sehari. Karena emang permainan transfer V-League gila banget gengs. Tiba-tiba pemain bisa dipindah kapan aja gitu. Pada saat itu ada bursa transfer penukaran pemain dan Han Yumi dibawa GS, barulah dia dikembalikan langsung ke Hillstead. Jadi kayak jadi jembatan aja dia. Sehingga dia bahkan tak tercatat di GS sama sekali. Jadi pada saat itu menariknya Song-hee masih tetap bisa makan bareng dengan kakaknya di GS, tapi ya cuma itu doang, besoknya udah balik lagi gitu. Ya unik sih. Pada periode 2017 itulah Han Song-hee kemudian resmi pindah ke Red Sparks yang saat itu bernama Daejeon KGC Ginseng Corporation. Sonamon, pelatih Red Sparks pada saat itu meminta Han Song-hee untuk kembali bermain di posisi aslinya yaitu outside hitter. Hal ini ditujukan untuk mengembalikan performa Song-hee ke awal. 연에서 짧게 속공 라인 안쪽 한송이. Hasilnya dia bermain cukup mengesankan kok di posisi aslinya. Meskipun itu ya masih belum cukup untuk tim, terlebih usia Han Song-hee juga udah 30-an lebih. Jadi agak lebih sulit dari yang pernah dilakukannya dulu. Sementara di periode ini juga kakaknya Han So-mi resmi pensiun dari volley. 공사 유니폼으로 갈아입은 한송이와 1년간 실업리그와 해설위원으로 활동한 이현주가 돌아오며 레프트 자원도 Karir Han Song-hee tak sebagus musim sebelumnya, ditambah pada 2018-2019 Jongkwanjang mengalami keterpurukan termasuk menelan 18 kekalahan beruntun. Sejak itu Han Song-hee semakin banyak mengisi posisi pengganti. Namun dia comeback dengan posisinya sebagai middle blocker lagi. Jadi pindah-pindah mulu sih Han Song-hee ini. Meskipun tak memiliki banyak menit bermain, namun dia melakukan banyak blok dan banyak prestasi yang didapatkannya sebagai middle blocker. Bahkan di periode 2019-2020 dia mendapat penghargaan 7 middle block terbaik selama 2 musim berturut-turut. Setelah itu Liga Voli Korea sempat diliburkan karena Covid dan musim berlanjut ya masih musim yang
yang sama ya, 2020-2021, Han Song-hye kembali bermain sangat baik, bahkan disebut-sebut sebagai puncak kedua karirnya ya, menurut sederet pengamat voli Korea Selatan. Gak hanya itu, dia juga kembali ke timnas untuk memperkuat Korea di Olimpiade Tokyo. Ya meskipun dia lebih banyak di bangku cadangan, tapi di tim dia banyak mendapatkan kesempatan bermain kok guys. Dia juga terpilih untuk masuk skuad All Star. Barulah di musim 2022-2023 di masa kepelatihan Ko Hae-jin, Han Song-hye kembali menghangatkan bangku cadangan. Hal ini karena sepertinya Ko Hae-jin ingin menyambung generasi gitu, karena masih ada yang muda, banyak yang muda, sehingga Park Eun-jin dan Jong Ho-young pada saat itulah yang memiliki banyak kesempatan untuk mengisi posisi. Walaupun begitu, Han Song-hye masihlah menjadi tumpuan tim dan senior yang bisa dicontoh bagi banyak adik-adiknya di tim. Han Song-hye pun masih beberapa kali menjadi MVP pertandingan. Kontraknya dengan Red Sparks berakhir pada musim 2022-2023, namun dia memilih untuk tetap bertahan. Banyak yang bertanya apakah Han Song-hye masih belum ingin pensiun, kok masih belum pensiun sih bude gitu kan. Secara pribadi Han Song-hye menjawab bahwa dia ingin menutup karirnya dengan prestasi, dan hal itu kini masih sangatlah belum cukup ya. Dia bahkan secara spesifik mengatakan akan pensiun mungkin di usia 45 tahun jika itu memungkinkan. 그냥 내가 가장 좋아하고 제일 잘할 수 있는 일이 배구라 생각을 했기 때문에 오랫동안 할 수 있어요. Han Song-hye adalah salah satu pemain senior yang patut dijadikan acuan ya, meskipun karirnya tak semulus dan tak selalu di atas, namun dedikasinya sebagai atlet patut diacungi 2 jempol. Dan ini adalah sederet prestasi yang pernah didapatkan Han Song-hye baik sebagai tim maupun perorangan. Wah gila, banyak banget ya. Sebenarnya banyak data yang harus diketahui dari Han Song-hye, tapi sengaja Mimin ambil inti-intinya aja nih biar nggak kepajangan, oke? Yang penting kalian tahu garis besarnya deh. Terima kasih yang udah request dan semoga menghibur serta memuaskan rasa penasaran kalian juga ya. Thanks semua, Mimin pamit undur diri ya, mau makan dulu lapar ya, oke? Bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.